ilmu dan pengalaman dalam bidang entomologi kesehatan. Jadi, pemateri pertama adalah Miss Ariza Minel Aguila yang merupakan seorang entomologis dari negara Filipina, dan pemateri kedua atau narasumber kedua adalah Ibu Yusla Mirna Anggraini yang merupakan seorang peneliti di bidang faktor penyakit di Indonesia. Tentunya menarik untuk kita simak bersama pemaparan dari kedua narasumber pada kesempatan pada hari ini. Izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan tata tertib saat jalannya diskusi kita pada hari ini agar berlangsung dengan teratur. Pertama, dimohon teman-teman untuk menggunakan nama akun di Zoom sesuai dengan yang didaftarkan. Kemudian, semua peserta akan di-mute oleh panitia atau nanti akan di-unmute saat dipersilakan untuk bertanya secara langsung atau menanggapi sesuatu di situ. Kemudian peserta diminta kemudian seluruh peserta tidak perlu mengisi presensi karena panitia tidak menyediakan link presensi, sehingga bukti kehadiran hanya menggunakan form evaluasi. Baik, segera kita mulai saja pemaparan dari narasumber pertama. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV singkat Miss Ariza terlebih dahulu. So, Miss Ariza holds a Bachelor of Science in Agriculture in the major of entomology. Then she continued her master's degree and graduated from the Department of Medical Entomology, Faculty of Tropical Medicine, Mayhill University, and she is currently working as an entomologist or medical entomologist at the Research Institute for Tropical Medicines, Philippines. Baiklah, saya akan menyapa dahulu pembicara kita yang pertama. Mohon untuk Rina bisa stop share screen. Baik, terima kasih. Alright, hello Ariza. Hello Ariza, are you there? Okay, hello. Hello Ariza, how are you? Okay, I'm good. Hello. Long time to see you. Yes. Yeah. So yeah, I believe that the participants are very excited to listen and note your presentation. And 99% of them are, I think, Indonesians. I have to check again, but I think most of them are Indonesian, but it's okay. We speak in English, and I hope they can understand. I believe that they can understand. And we are pleased to listen you presenting in English, of course. And this event is conducted to commemorate Asian Dingy Day 2021. And then we choose you as you are a very competent speaker to share your knowledge and experience about kind of host immune response against vector bites. In this case, is a mosquito vector. Yeah. So before your presentation, I'd like to inform you that you will have around 15 minutes to deliver your presentation. Is that okay with you? Yeah. Okay, thereafter we'll let the audience to raise some questions, and then we hope you will be happy to respond to answers. Right. Well, of course, I think, yeah, time is yours, Aiza. So please, you can share your screen. I share my screen now. Okay, so hello again, everyone. I am Ariza Minel Aguila from the Philippines, and today I have the opportunity to share with you my thesis topic on the mosquito saliva antibody profile of non-human primates in national parks of Thailand. So maybe you are wondering how is this related to the topic on protecting oneself and our family to dengue. So later I will be discussing the significance of this study, since this is a topic on non-human primates and not on humans. Okay. So for the mosquito-borne disease transmission, many of the emergent arboviruses have originated from monkeys like Zika and have only spilled over to human
because of like encroachment of human activities in the forest areas like camping, deforestation, and such. And this spillover is bridged by mosquito vectors between monkeys and by mosquitoes serving as vectors between monkeys, serving as vectors of pathogens between monkeys and humans. So what actually happens during a mosquito bite? So we can observe physical contact between the host and the vector during a mosquito bite. But actually, during a mosquito bite, the mosquito inserts its piercing sucking mouth parts on the host skin, and together with it, it causes vascular damage. And this at this time, it also inoculates saliva, and unfortunately, it also includes pathogens wherein it causes infection to us, like dengue, Zika, chikungunya, and the like. As a response to vascular damage, our initial reaction is to have hemostatic reactions such as vasoconstriction, activation of the platelets and aggregation, coagulation. And we can also observe inflammatory reaction. That's why for some people, we can see redness on the skin depending on the sensitivity. And included also in the vertebrate host immune response is the action of our immune cells, including the action of antibodies against these salivary proteins. And the mosquitoes, being wise, they are able to counteract this uh, vertebrate host immune response by vasodilation, inhibition of vasoconstriction, and destruction of ADP and ADP needed for platelet aggregation. And the antibodies produced against the salivary proteins are considered to be salivary biomarker. So what is this salivary biomarker? So this photo shows a mosquito feeding on the host skin, and while it probes for blood vessel to suck in blood, it spits or inoculates the mosquito saliva. And this saliva is known to be immunogenic, or it has the capacity to induce antibody response. As such, it is used as a salivary biomarker tool. So for this one, we use salivary antigen to capture the antibodies present in the host sera and detect it to measure the exposure of the host to vector bites. And in this epidemiologic network map shows the high risk for disease transmission interfaces. And this includes, in this part, ecotourism, and another one is in zoological sanctuaries, because we can observe spatial overlap between the wild animals and human, and the presence also of vectors, bridging the gap between the host and between these two hosts. As such, this study was conducted to determine the antibody profile of monkeys from different geographical regions against mosquito salivary gland proteins. So the samples we use are from Aedes aegypti and Aedes albopictus. These are vectors of dengue, chikungunya, and Zika. And we also tested it with Culex fasciatus, Anopheles minimus, and Anopheles dirus. The last two are the vectors of malaria. So we basically selected this species because of its public health importance. And aside from it, they are readily available in the insectary for mass production. And because this study is a part of a bigger project, we were able to use archive serum samples collected from different national parks in Thailand. So these are tourist areas where people usually visit for camping, for overnight stay. And the samples were collected from stump-tailed macaques, northern pig-tailed, and long-tailed macaques. So for the first part of the experiment, we dissected salivary glands from 3 to 5 day old female mosquitoes.
So this is how we do it. And then to collect the pairs of salivary glands. And these are the actual photos of salivary glands from different species of mosquitoes. And then we use this, we determine the protein concentration, and we use this for the capturing antibodies if present in the serum of the macaques. So from here, we determine the level of immune response and the antibody endpoint titer. So for the results, we first check on the immune reactivity of the samples, and true enough, we were able to detect immune reactivity for all the serum samples against the mosquito saliva. And to further characterize the antibody profile by checking on the level of IgG antibodies or the delta OD or optical density, we compared between national parks, between the 3 national parks against these 5 species of mosquitoes. And from here, we say that macaques from different geographical regions show different profiles of anti-mosquito vector saliva antibodies. And by pairwise comparison, it revealed that specific variations in anti-saliva antibody profile between national parks. So this bar denotes differences between national parks for this specific mosquito species. And to further characterize the antibody profile, we determine the cutoff value to determine seroprevalence or the number of monkeys that are exposed to mosquito bites. So these are the computed cutoff values to delineate seropositive and seronegative macaques. Those are that are exposed and considered below the cutoff values as not exposed. So from this optical density, the seropositive, we determine the seroprevalence. And from here, we say that macaques from KK, from Kengkracha National Park, and KY were exposed to all mosquito species. But unlike for Ranong mosquito, for Ranong macaques, they were identified to be exposed only to Aedes albopictus and Culex kinkyfasciatus. So during this time of thesis, I wasn't able to collect etymological information. So we just tried to review on the biology and ecology of the mosquitoes, the tested mosquitoes. So the basic concept of salivary biomarker is that the level of exposure is correlated with the level of specific IgG antibodies is correlated with the level of exposure to mosquitoes. So from here, we try to review on the vector distribution, the feeding behavior, and seasonal fluctuation. So for the tested mosquitoes, for Anopheles mosquitoes and Aedes albopictus, so these species are known to be forest dwellers. So like they are expected to be in the forest. Thus, we observe like immune reactivity of the macaque serum against these mosquito samples. And these mosquitoes also have zoophilic behavior. They have the preference also for animal blood besides the human blood. And for surprisingly, because we observe immune reactivity to urban mosquitoes, the Aedes aegypti and Culex kinkyfasciatus. So based on communication, there is a nearby human settlement within the area. So thus, this could have contributed to the observed immune reactivity to Aedes aegypti and Culex kinkyfasciatus. And furthermore, we check on the anti-saliva antibody titers. So this data provides us quantitatively on the frequent exposure of the macaques to bites of the mosquitoes. So from here, we say that higher antibody titer were observed for culicins than the Anopheline mosquito. And generally, monkeys from the Kengkracha National Park are more exposed to mosquito bites compared to Kawyay and in Ranong.
So in this study, as I've mentioned before, this is part of a bigger project. So in this study, they detected sylvatic cycles of arboviruses and malaria, and they detected, particularly in Kenkrocha National Park, previous exposure of the macaques to dengue and Zika. And true enough, in our current study, we have observed frequent exposure of the macaques to Aedes aegypti and Aedes albopictus, which are the vectors of these arboviruses, and also 50 to 75% zero prevalence of this exposure to these mosquito bites. And then for malaria also, I just added this slide so that I can inform you also that with the monkeys detected with the malaria parasite, they were known to also to have the exposure to bites of Anopheles mosquitoes. So from here, according to the previous study, that they detected the pathogen in the monkeys. And in the presence of mosquitoes, monkeys were known to have exposure to mosquito bites through the use of salivary biomarker. So this poses a risk in tourist visitors that visit the area, visit the tourist national parks. And this poses risk with the mosquitoes acting as bridge vectors between the two hosts, between the sylvatic or the monkey host and the human host. So this tool is not new anymore. Many studies have already utilized this tool for discriminating human exposure to specific vector bites, for assessing the exposure and fluctuation of vector density. And it serves as an indicator of heterogeneous exposure to vector bites, and for monitoring whole population exposure to vector bites, and also for monitoring vector control strategies. Because for us entomologists, we use human landing catch for as the gold standard for the determination of human exposure to vector bites. But because of the ethical concerns raised for using this technique, so we have to devise other tools on how we can measure or how we can quantify the host exposure to mosquito bites. So from here, we say that macaques living in national parks were differently exposed to mosquito bites. And we were able to characterize the macaque antibody profile qualitatively and quantitatively by determining zero prevalence, and quantitatively for the level of macaque exposure to mosquito bites, if they have frequent or less frequent exposure to bites, and the evidence on the validity of salivary biomarker as antigenic markers for the serological estimation of reservoir host exposure to mosquitoes. So for this one, these tools serve as useful. Another alternative is as an alternative for screening macaques fed upon by mosquito vectors. So data obtained will strengthen response, prevention, and control action by providing guidelines for tourists, such as information, education, and communication materials in this national park. So when I was invited to speak on this and with the topic on protecting oneself and our family against dengue, so I thought of this topic because this can help us when we visit national parks as a reminder for us to use self-protection like jacket or repellents for us when we visit these national parks. Not only these national parks, but in other forested areas, because in the presence of monkeys, like infected with, we don't know if they are infected or not, but still we are exposed to, highly exposed to bites of mosquitoes. That's all for my presentation, and thank you very much. Again, I'm Ariza Minel from Aguila from the Philippines. Thank you. Yeah, thank you, Ariza, for your excellent presentation. It's truly excellent because
for me, and I believe some people still like, this is very new knowledge for us, because for me, before you present this, I didn't realize that, oh, like a monkey or even human can produce like specific antibody for the response of the mosquito bites, like mosquito saliva, like that. And this is very interesting topic. Yeah, so I just want to make sure if anybody wants to ask. I think you can, if you want to, if you would like to ask directly virtually, we will allow you to unmute, and maybe you can on your camera. Or is there anyone have question before I raise question for Ariza? Is there any question in Q&A link, Rina or others? No, not yet. So yeah, basically, so again, this is very interesting topic to talk. And from this, I realized that, oh, mosquito bite can induce human response. And also, is it true that, no, I'm just wondering, is it true that the more human, or in this case, monkey, exposed with a higher, like the more bites, the more mosquito bites they got, means that the more immune response that they will produce. Is it correct, Ariza? Ariza, you're on mute. Okay. Yeah, it's true that there are studies. As I've said, this study is not new anymore, and there are a lot of studies conducted in human. But this one is like, I think, the second for vertebrate animals, and they have seen correlation of level of antibody correlation of the level of antibody response with the mosquito bites. All right. Oh yeah. So let me explain also in bahasa Indonesia, in case, yeah, like, to make everyone will understand about this. Iya. Jadi berdasarkan presentasi dari Arza tadi, bahwasanya ternyata gigitan nyamuk ini dia bisa semacam merangsang membentukkan imun respon pada tubuh. Dalam hal ini bisa pada manusia ataupun pada monkey, pada monyet seperti itu. Dan ketika semakin sering dia terpapar oleh gigitan nyamuk, maka bisa terdeteksi dari adanya imun respon yang memang tinggi dibandingkan misalkan kelompok lainnya seperti itu. Misalkan tadi pada presentasi Ariza, dia menjelaskan bahwasanya antibody responnya berbeda-beda tiap study site, tiap kelompok tiap hutan tadi yang jadi national forest, national park itu kan masing-masing berbeda-beda, sehingga memang hasilnya berbeda-beda karena mungkin saja di sana spesies nyamuk yang ada berbeda, kemudian density kepadatan yang berbeda, sehingga memunculkan hasil yang beragam seperti itu. Kemudian tadi juga Ariza menyebutkan bahwasanya memang untuk gold standar dari untuk mengetahui seperti bagian dari entomological surveillance ini diantaranya dengan menggunakan human landing catch atau umpan manusia. Jadi kalau teman-teman entomolog pasti mengetahui juga tentang human landing catch, yang mana memang gold standarnya itu karena dia lebih spesifik untuk mengetahui mana-mana saja nyamuk yang memang mereka mengkonsumsi atau memang lebih prefer mengkonsumsi darah manusia, maksudnya seperti itu, lebih ke antropofagik seperti itu. Nah, kemudian, alright, so kemudian saya akan lanjutkan dalam bahasa Inggris. Hello Ariza. So, sorry. So you also mentioned that the gold standard for that kind of entomological surveillance of that for knowing the species
that present in the area, and also human landing cages can be used for, like, it is very specific that, oh, we know that this species of mosquitoes are anthropophagic. Is that correct? Yeah. So means that these two, like, antibody detections kind of tools can be used for, like, a potential tool that maybe we cannot replace HLC, but it can be used also, right? Mhm. So for this one, this is like a complementary tool for HLC. So especially in areas where there is limited capacity to conduct HLC, because as you've said, HLC, we cannot replace it, because for HLC we can get a lot of information, entomological information, such as the species composition, the biting rate, because we can determine how many mosquitoes bite at this time. So that those are the limitations of using salivary biomarkers. So this tool just works in hand, like complementary tools to answer questions that are limited by the other one. All right. So I think before, sorry, friends, is there any questions? Is there any questions from the audience so we can share the question, or if still, or maybe we will wait. But actually, I still have one more question for Aliza. Just I'm really wondering about this. Is so in terms of dengue infections, or in terms of entomological surveillance and vector control for dengue, is this antibody detections against the mosquito bites? That how we can apply this method for this? For surveillance and vector control, yes, we can use it also, because there are studies conducted that they observe correlation that when they do what do you call this, the breeding habitat, when they reduce the breeding habitat for the Aedes mosquitoes, they also observe reduced level of IgG antibodies. So for the, as I've said, for the use of salivary biomarker in the last few slides, they were able to correlate the vector density with the level of IgG antibodies, as well as for vector control. When they implemented vector control, after some time, the level so when they implemented the vector control, the population of the mosquito declined also. So they observed also reduced level of IgG antibodies. Oh wow, this is very interesting. So let me Translate. Indonesia. So, jadi sorry, this is like a kind of bilingual virtual forum. Jadi karena berdasarkan penjelasan Aliza tadi, bisa juga teknik ini, metode ini digunakan untuk apa ya, melihat kepadatan vektor nyamuk, dalam hal ini misalnya dengue vektor. Ketika misalnya kita ingin mengetahui kepadatan vektor, tapi misal saja di daerah tersebut apa namanya, insidensi atau kasus dengue-nya ini itu sangat-sangat tinggi, sehingga mungkin akan sangat berisiko apabila petugas melakukan human landing catch. Nah, cara ini bisa menjadi salah satu potential tools yang bisa digunakan untuk mengetahui, misalnya kita sudah melakukan usaha untuk misalkan larval source management, atau kita apa namanya, apa ya bahasa Indonesianya, larval source management ya, pokoknya yang berhubungan dengan kita mengontrol agar jumlah apa namanya, agar kontainer breeding container ini bisa misalnya bisa kita kurangi lah jumlah larva nyamuk Aedes aegypti dan vektor yang lainnya. Nah, bisa juga nih makanya dilihat dari antibody imun respons seperti ini ya, sebagai salah satu tools yang bisa digunakan selain human landing catch begitu. Kemudian saya lihat di sini sepertinya ada pertanyaan dari, tidak ada ya? Kalau baik, kalau belum ada pertanyaan,
Atau misal teman-teman ada yang mau menanggapi juga silahkan. Tinggal bisa chat, bisa ketik di kolom chat. Apabila ada yang mau bertanya langsung, saya tunggu beberapa saat. Apabila tidak ada, maka akan saya lanjutkan ke pemateri kedua. So we would like to wait in case there's somebody else want to ask. So yeah. All right, I think I see a question here. Oh, so I think this is a question from Rona. Is there any difference the protein in the saliva of Aedes aegypti between the saliva protein in this from Aedes albopictus? And also, yeah, I think you can answer that first question, Ariza, please. Ariza, you're on mute. Okay, sorry. For this one, for Aedes aegypti and Aedes albopictus, actually for all the mosquitoes, there are, the saliva is a cocktail of molecular components. So there are a lot of saliva proteins in it. And there are literature saying that there are common and there are also specific. So to this part, because for my study, I could use the whole salivary gland, but for other studies, they use specific peptides or proteins that are specific to like the species. For Aedes aegypti, I think for this one, they use a specific peptide that can detect for the bite of Aedes aegypti and Aedes albopictus. So I think that is a like an advantage because for these two, they are both vectors of they are vectors of the same diseases. So for the other vectors, we can also differentiate it with them. But for there are also salivary proteins that are common. So this causes cross-reactivity. So but for this one, also have specific also. All right. But it has like a long process of molecular approach by determining through the recombinant and the protein peptide approach. Is that mean that to determine in your I mean, if we use a general protein component, it will takes more time to determine which one is the protein belongs to the Aedes aegypti and albopictus. Is that correct? For the process, yes, it will take time because there are a more tedious process on doing it. But currently, for now, there are available commercially available peptides or proteins that can differentiate that, oh, this is for specific for Anopheles and this is for Aedes. But between Aedes aegypti and albopictus, I think they combine it. So this like more of genus level differentiation of exposure. Oh, I see. It's more genus level. Yeah. Let me explain in Indonesia. So, jadi apakah ada perbedaan protein dalam saliva Aedes aegypti dan Aedes albopictus? Ya, tentu ada perbedaan protein dalam saliva dari kedua spesies nyamuk tersebut. Akan tetapi memang dalam riset yang Ariza lakukan ini, beliau menggunakan protein komponen yang memang lebih umum, lebih general, tidak sampai ke spesifik peptide yang dimiliki oleh Aedes aegypti sendiri ataupun albopictus sendiri. Jadi dalam hal ini Ariza hanya menggunakan general protein components seperti itu. Kemudian, hello Ariza. So we still have one more question from Rona. For your research, what is the most difficult things that you faced during your research?
because this is protein things, and I know this protein things is really difficult. And yeah, we all know all right, yeah, we all know got headache when we have to, in the class of when we attended class, talk about protein things. But yeah, we just want to know what is the most difficult things for you during this when you conducted this research. Because for me, I'm an entomologist and I work in the field, so I don't work in the lab doing this proteins, this and all. So for me, that may be difficult. Or that is difficult because those are new for me. But like I find it as a challenge too, because when I selecting for a topic, I even told my advisor that I want a new one. I don't want to work in the field. I want to learn something new. So I can consider this methodology as challenging or difficult for me. But I didn't know that for the entomology part will also be challenging because I have to like dissect 100 to 200 mosquitoes a day to collect for the salivary glands. So at first it was difficult, but because of everyday practice and I have to dissect like 5 species of mosquito, and I have to prepare like 3 batches, 3 pools of mosquito salivary glands. So after some time it became easy. It became easy. So that one. So the laboratory part and the dissection part. I see. Wow, cool. This is very excellent. Yeah, I know. I can imagine how, how challenging is it. Yeah, It is. it's so small. It is kind of new things for us to learn, and then yeah, we have to finish everything in like within specific time because we have to finish our masters. Ya, jadi untuk kendala dalam riset ini, jadi Ariza ini menemukan beberapa kendala diantaranya karena beliau adalah seorang entomologis atau seorang entomolog kesehatan yang mana memang penelitian dalam hal protein ini memang sesuatu hal yang baru. Gitu memang sejujurnya saya juga merasakan bahwa ketika belajar tentang protein ini memang agak memusingkan kalau kita bisa bilang tidak terlalu pusing, tapi memang memusingkan karena memang sangat detail informasi dalamnya. Kemudian pertama itu dalam hal karena beliau bukan seorang protein person, jadi memang mengalami ada challenge di situ. Kemudian yang kedua adalah di laboratoriumnya. Jadi dalam pekerjaan laboratoriumnya beliau harus mendissect atau melakukan pembedahan dissect untuk mendapatkan salivary glands atau kelenjar ludah nyamuk. Jadi dalam satu hari itu beliau bisa mendissect sekitar 100-200 atau ibarat kata ratusan salivary glands, dan memang lama-kelamaan pada akhirnya beliau terbiasa melakukan hal itu. Jadi begitu dua hal atau dua kendala ketika riset yang dilakukan oleh Ariza. Begitu. Ariza, I see some more question from our Indonesian friends. I will translate for you. So, question from Hadi. What makes our skin feels sometimes very itchy after the mosquito bites? Does it mean that mosquito has kind of teeth? Larza, yeah. Okay. So they don't have teeth, but actually they have this piercing sucking mouth parts. So there's a big tube, and inside it are smaller tubes, like I think 6 smaller parts of tubes. So depending on the sensitivity of the person, people will, like for me, even if a mosquito bites me, I don't even notice. But for some, they will swell, they will have redness. So it depends on the sensitivity of the human. And it is because also, as I've mentioned, because for us, when we encounter this vascular damage in the skin, our blood vessels will constrict, will have platelet aggregation, and that because of the vascular damage. And the mosquitoes,
because of the salivary proteins present in their the proteins present in their saliva, this counteracts on this vasoconstriction. So this can cause, like, besides the vasoconstriction, can also react with the host skin cells. Something like that. I see. Yeah, because for me, I will most advice. I remember during our laboratory practice. So yeah, I will translate in Indonesia. So ya, jadi pada dasarnya iya, proboscis nyamuk ini memang proboscis ya kalau nggak salah. Iya saya. Pokoknya mulut nyamuk ini yang kita sebut sebagai mulut nyamuk ini, dia memang menembus lapisan kulit untuk menyedot darah. Dan yang membuat kulit kita gatal ini adalah sensitivitas yang kita miliki masing-masing orang kan. Jadi ada sebagian orang yang dia sangat sensitif terhadap gigitan serangga, termasuk nyamuk, sehingga ketika mereka digigit, mereka akan mengalami, kalau kita bilang kan bentol, itu seperti yang ada sedikit bengkak di situ, gatal merah seperti itu kan. Itu salah satu respon tubuh kita. Tapi sebagai orang yang lain tidak seperti itu. Kemudian untuk nyamuk tidak punya gigi, sebetulnya kita tidak menyebut ini sebagai punya gigi, tetapi mereka dalam yang kita sebut sebagai mulut nyamuk ini, dia berbentuk seperti tabung, yang mana di dalam tabung itu dia memiliki 6, kalau kita sebut sebagai stylets. Jadi dialah yang nanti bertugas untuk dalam tanda kutip merobek pembuluh darah itu untuk menyedot seperti itu. Itu yang sejauh itu yang kami ketahui. Jadi ya memang ya mereka menembus lapisan kulit untuk menyedot darah gitu. There's one more question for you, Ariza. It is from Fitriana Puspitarani. Is there any apakah ada kecenderungan? All right, so I remember, yeah. The question is it true that a mosquito will tend to bite in the particular parts of human body or a mosquito body because Fitriana has ever read about the mosquito that tend to bite on feet because of the maybe the height of their flight range, kind of that. Is that true, Ariza? For the flight range, Yeah, I think it is more on the what they call this, like the stimulus that we produce that attracts the mosquitoes. So because of the heat, the carbon dioxide that we emit, so these are some attractants that tend mosquito to bite on those particular parts of the body. So yeah, sorry, I need to. I'm sorry, the battery is low. I use my phone. All right, so the question is asking about. All right, so I will translate the question into Indonesian. Could you please show us the previous question from Fitriana? Ya. Jadi pertanyaan dari Fitriana Puspitarani dari UGM, apakah ada kecenderungan nyamuk menggigit bagian tertentu dari tubuh manusia atau monyet? Karena saya pernah membaca tentang kecenderungannya untuk menggigit bagian kaki karena jarak terbang nyamuk, dan ini memang hal ini benar, betul. Apakah karena jarak terbang nyamuk? Ya, ada hal seperti itu juga, termasuk tapi sebetulnya ini tergantung dari spesies nyamuknya, begitu, begitulah kurang lebih. Kemudian, so we go to the next question. I wish you're happy with the question because I think many people interested
are interested with your presentation. That's why there is quite a lot of questions. Hello, I'm Dewi Ramliana Yani from, I live in the endemic area of malaria. And what do you think? Is there any difference in the antibody response, which is significant against the Anopheles vector and Aedes in this case for malaria and dengue? Is there, okay, let me simplify the question. Is there any like antibody or immune response, the different from immune response between Anopheles vector and Aedes? I think this is the antibody in terms of saliva, I think. Do you get the question, Ariza? Significant difference between Aedes and Anopheles? Yeah, in terms of the antibody. In my study, I was able to observe higher, if I get it right, a higher antibody titer to Culicin mosquitoes than the Anopheles mosquitoes. And this is probably due to this could be possible due to the feeding behavior of Culicin mosquito. So they are like if I can remember it right, it's Aedes albopictus that is more exophagic and opportunistic feeders. So this can contribute to the higher antibody titers observed for Culicins than for the Anophelines. Okay, so I wish I can understand how to translate the answer. All right, so in terms of the titer of the antibody, that kind of things are different from those species. Is that correct? Yes. Oh, I see. Jadi iya, memang ada perbedaan antibodi respon yang dihasilkan dari gigitan nyamuk penyebab malaria maupun dengue. Seperti memang ada perbedaan, tapi ini lebih ke memang antibodi titernya gitu. And then I'm sorry because I think because of the time constraint. Yeah, because of the time constraint, before we go to the next question, I think it will be better if we go to the next presenter, and we will keep the question. And after the second presenter present her slides, her material, then perhaps we can continue this Q&A for Ariza. So I think we can go to the next speakers. Alright, baik, terima kasih karena adanya keterbatasan waktu, sehingga kami harus sementara ini membatasi pertanyaan untuk Ariza. Nanti kita akan bahas lagi setelah presenter kedua memaparkan presentasinya. Kita lanjut dulu ke pemateri kedua yang sudah kita tunggu-tunggu karena sangat menarik sekali pembahasannya. Saya sudah mengintip tadi sedikit materi dari Mbak Yusnita Anggraini. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan CV pembicara kedua kita, yaitu Mbak Yusnita Anggraini. Beliau saat ini bekerja di Balai Besar Institute for Vector and Reservoir Control Research and Development, atau kita sebut sebagai B2P2VRT, Ministry of Health of Indonesia. Kemudian beliau memiliki banyak pengalaman di beberapa proyek besar, di antaranya dari Ricus Vectora atau National Research for Disease Vector and Reservoir, as the coordinator for vector-borne diseases laboratory examinations. Dan ada banyak sekali training experience yang beliau
miliki. Kemudian dalam hal edukasi beliau merupakan lulusan Master of Biotechnology di Universitas Gadjah Mada. Begitu. Untuk agar tidak berlama-lama, kita persilahkan pemateri kedua kita untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Monggo Mbak Nita. Ya, izin share screen ya. And Ariza, please allow me to present the slides in bahasa. Ya, sudah muncul nggih? Iya, sudah Mbak. Baik. Jadi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang teman-teman. Perkenankan siang hari ini saya akan coba ini ya sharing sedikit mengenai salah satu dari hasil Rikuspektora yang pada saat itu dilakukan selama 4 tahun 2015 sampai dengan 2018. Dalam hal ini adalah kaitannya dengan potensi penularan dengue. Ini dikaitkan dengan indeks entomologi dan juga hasil pemeriksaan di laboratorium untuk nyamuk Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus yang tertangkap. Jadi sebagai gambaran pada saat itu Rikuspektora selama 4 tahun dilaksanakan di 29 provinsi, dengan masing-masing provinsi itu mengambil lokasi sebanyak 3 kabupaten, dan dari masing-masing kabupaten itu dipilih salah satu daerah endemis DBD, kemudian di sana dilakukan penangkapan nyamuk dan juga jentik di 100 rumah. Kemudian dengan menggunakan metode single larva method lakukan juga pemeriksaan patogennya untuk virus dengue. Selain itu juga dihitung indeks entomologi, dalam hal ini angka bebas jentik, kemudian kontainer indeks, dan juga bruto indeksnya. Nah, ini adalah hal yang melatar belakangi diambilnya topik tersebut. Jadi sampai saat ini memang dengue masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama dengan angka insidensi yang terus meningkat. Jadi sejak pertama kali ditemukan pada tahun sekitar 1950-an di Asia Tenggara, ternyata hingga 50 tahun ke depan, hingga ke dekade ini, berarti hampir 60 tahun ya, itu insidensinya rupanya meningkat sampai 30 kali lipat. Dan sampai dengan tahun 2012 ini tercatat di lebih dari 100 negara itu merupakan daerah yang endemis terhadap infeksi dengue. Dan dari 100 negara itu rupanya jika dilihat lagi kurang lebih ada 2,5 miliar penduduk yang terkena risiko dari infeksi dengue. Kemudian kita juga tahu kalau dengue ini sifatnya kosmopolitan, jadi dia bisa menyebar secara paralel dan juga luas secara global melalui nyamuk penular. Dalam hal ini nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor utamanya, dan vektor sekundernya adalah yang sudah diketahui Aedes albopictus. Nah, berikutnya ini adalah gambaran untuk daerah-daerah yang terkena pengaruh ini tadi. Jadi sampai dengan 2020, jika dikatakan sampai dengan 50 tahun tadi diketahui endemis sampai dengan 100 negara, rupanya dari publikasi yang terbaru ini sampai dengan 128 negara di dunia itu merupakan daerah yang endemis terhadap infeksi dengue. Dan sampai dengan saat ini separuh dari penduduk dunia itu memiliki risiko tertular penyakit. Dan kita juga tahu kalau infeksi dengue yang kemudian nanti manifestasi klinisnya bisa berupa demam dengue, demam berdarah dengue, atau yang dalam bentuk paling
parahnya atau severe-nya itu adalah dengue shock syndrome atau DSS. Itu rupanya banyak tersebar ini di daerah yang beriklim tropis dan juga di sekitar daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Kemudian bagaimana dengan situasi dengue sendiri di Indonesia? Jadi diketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan kasus DBD terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Nah, kita juga tahu kalau Indonesia dan Brazil ini memiliki kesamaan dalam hal kekayaan, keanekaragaman spesiesnya, bahkan juga termasuk keanekaragaman nyamuk dan patogen, dalam hal ini virus dengue. Ini kalau kita lihat di sebelah kanan, ini adalah gambaran distribusi serotipe di beberapa negara endemik DBD pada tahun 2010. Kalau kita lihat, memang daerah Asia Tenggara khususnya ini memiliki kekayaan, kalau bisa disebut kekayaan ya, kekayaan serotipe dengue. Jadi ditemukan ada 4 serotipe dengue di sana. Dan rupanya hal ini diperkuat dari temuannya teman-teman di Lembaga Molekular Eijkman, bahwa di masing-masing provinsi ini rupanya sudah ditemukan keempat serotipe tersebut. Dan perbedaan serotipe ini nanti juga pengaruhnya juga besar ke arah gejala atau manifestasi klinis yang ditimbulkan, termasuk nanti arahnya ke kemunculan ini ya, apabila terjadi infeksi sekunder itu gejala keparahan yang terjadi itu biasanya bisa lebih parah seperti itu. Dan kalau kita kembali ke arah insiden rate dan juga case fatality rate dari demam berdarah dengue, ini merupakan salah satu hal yang perlu diwaspadai, karena hingga tahun data yang kami peroleh sampai dengan 2019 itu dari terutama untuk CFR-nya, jadi masih ada kurang lebih 10 provinsi di Indonesia yang case fatality rate-nya itu di atas 1%. Padahal target yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan itu tidak sebanyak itu. Demikian juga untuk insiden rate-nya itu mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke 2019, dengan perkiraan jumlah kasus pada tahun 2019 itu sekitar 138.000 kasus hingga akhir tahun 2019, meningkat lebih dari 2 kali lipat dari tahun 2018 seperti itu. Dan selama 10 tahun terakhir hingga tahun 2019 diketahui juga bahwa secara nasional angka bebas jentik di Indonesia itu masih kurang dari target. Jadi dari target 95% itu rupanya fluktuasinya bisa teman-teman lihat ya di grafik ini. Dari 10 tahun ini belum pernah sekalipun bisa mencapai angka 95% atau lebih. Nah, kalau kita bahas tentang pentingnya pengendalian vektor dengue, memang hingga saat ini pengendalian vektor dengue itu merupakan satu-satunya jalan dan metode yang paling penting untuk mencegah dan mengendalikan penularan dengue. Karena kita tahu sampai dengan saat ini vaksin untuk dengue itu masih terus dalam tahap penelitian, karena masih ini ya banyak kendala yang dihadapi untuk pengembangan vaksin. Seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, bahwa untuk serotipe dengue yang berbeda itu jika terjadi infeksi sekunder akan mampu menyebabkan adanya antibody dependence enhancement atau ADE, sehingga menimbulkan keparahan gejala yang parah. Nah, itu menjadi salah satu kendala yang dihadapi pada saat pengembangan vaksin. Sehingga WHO juga merekomendasikan surveillance vektor untuk memonitor kemelimpahan atau kepadatan vektor, yang kemudian hasil surveillance ini digunakan sebagai dasar dan bahan evaluasi untuk pengendalian vektor. Jadi kalau kita lihat lagi, memang untuk indeks entomologis yang direkomendasikan oleh WHO itu ada beberapa, diantaranya House Index, Container Index, dan Bruto Index, yang kemudian diadaptasi di Indonesia
House Index ini kebalikannya adalah angka bebas jentik, dan dengan menggunakan dasar ini ya, secara statistik yang tingkat atau level kepercayaan 95%, kemudian diambillah angka bebas jentik itu di angka 95%. Dan kalau kita runut kembali sejarahnya, bahwa indeks entomologi dan juga diantaranya ada density figure, mungkin teman-teman ingat density figure itu digunakan sebagai ini ya, salah satu indikator atau prediktor untuk penularan dengue. Sebetulnya pada awal diciptakan itu justru digunakan untuk yellow fever. Dan kalau dilihat lebih ini lagi ya, lebih dalam lagi, memang mekanisme penularan untuk yellow fever dan dengue ini memang sedikit berbeda. Namun karena di Indonesia indeks entomologi ini diadaptasi untuk memprediksi penularan dengue. Nah, ini nanti kemudian kita lihat dari hasil temuan diantaranya dari Ricus vectora, kemudian dikombinasikan dengan beberapa temuan di lapangan, dan nanti akan muncul kesimpulan yang seperti apa, itu ada di slide berikutnya. Oke, ini masih masih tentang permasalahan untuk pengendalian dengue yang ada di Indonesia. Jadi kalau yang biasa kita pelajari bahwa DBD itu biasanya selalu terjadi di peningkatannya itu biasanya terjadi di awal tahun. Dan meskipun upaya pengendalian itu sudah dilakukan, pencegahannya sudah dilakukan, ternyata memang tren yang seperti ini selalu terulang dari tahun ke tahun. Walaupun sebetulnya upaya pengendalian vektor sebelum musim penularan, jadi biasanya sebelum musim penghujan itu sudah dilakukan, bahkan sejak awal dekade 80-an, rupanya memang tren terjadinya kasus dengue itu masih mirip dari tahun ke tahun. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah resistensi nyamuk terhadap berbagai jenis insektisida, terutama yang saat ini sudah dilaporkan itu ada Malathion dan Temefos terhadap vektor utama demam berdarah dengue, yaitu Aedes aegypti. Kemudian berbagai pendekatan pengendalian, ini contohnya dengan menggunakan agensi hayati atau biolarvasida, lalu pelepasan jantan mandul, penggunaan lethal ovitrap, itu ternyata juga masih belum dapat mengendalikan Aedes aegypti sebagai vektor demam berdarah dengue, dan belum mampu juga untuk menurunkan angka kasus seperti yang diharapkan dan ditargetkan. Nah, ini kemudian yang berikutnya, ini adalah penggunaan indeks entomologi sebagai prediktor untuk memprediksi potensi penularan DBD. Ini rupanya sensitivitas dan reliabilitas metodenya ini masih perlu dikaji. Dan selanjutnya peran serta masyarakat, ini kaitannya dengan program gerakan Satu Rumah Satu Jumantik dan juga PSN atau pemberantasan sarang nyamuk. Sebetulnya konsepnya ini sudah sangat baik, namun karena pelaksanaannya sendiri yang tidak berkelanjutan dan mungkin sifatnya ini terutama masih belum berkelanjutan. Kalau sifatnya memang di beberapa daerah itu bisa dilakukan secara lokal oleh pemerintah daerah setempat, namun karena belum kontinu, sehingga menyebabkan pengendalian DBD ini masih sulit dilakukan di level komunitas atau masyarakat. Nah, ini gambaran untuk hasil Ricus vectora selama 4 tahun dari 2015 sampai dengan 2018, bahwa rupanya kontainer yang paling dominan sebagai tempat berkembang biak vektor DBD, ini utamanya adalah bak mandi, ember, bak WC, dan juga yang ada di sekitar rumah, ini ada ban bekas. Dan juga dispenser. Jadi kelima jenis kontainer ini yang seharusnya bisa menjadi target utama dari program Satu Rumah Satu Jumantik atau GIRIJ ya, Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah gambaran pelaksanaan Ricus vectora di lapangan.
yang berlangsung 4 tahun. Dan yang selanjutnya ini adalah hasil untuk pemeriksaan virus dengue di laboratorium. Jadi dari larva yang diperoleh dari penangkapan di 100 rumah di masing-masing lokasi, kemudian larva itu dipelihara menjadi nyamuk dewasa dan diperiksa dengan pemeriksaan secara PCR. Kemudian diketahui bahwa serotipe yang dominan ditemukan pada Aedes aegypti maupun Albopictus selama riset berlangsung, ini ternyata adalah virus dengue serotipe 3. Kemudian diikuti dengan Dengue serotipe 2, kemudian selanjutnya adalah serotipe 1. Nah, hasil tersebut ternyata sesuai dengan studi sebelumnya mengenai distribusi serotipe dengue di beberapa negara endemis dalam beberapa tahun terakhir. Dan adanya hasil positif dengue dari nyamuk yang dikembangbiakkan dari jentik yang diperoleh di lapangan, ini merupakan suatu bukti bahwa adanya penularan transovarial di Indonesia. Nah, jika dikaitkan hasil penghitungan angka bebas jentik dan beberapa indeks entomologi di lapangan, di antaranya hasil Ricus vectora itu tadi dan beberapa daerah dari beberapa daerah yang terjadi KLB untuk DBD. Ini kemudian sudah menjadi salah satu publikasi yang sudah kemarin publish di Frontiers. Ini ditemukan bahwa indeks entomologi seperti ABC ini rupanya tidak berkorelasi terhadap potensi penularan dengue. Jadi ada daerah yang memiliki nilai ABC tinggi di atas 95%, namun ternyata potensi penularannya itu namun ternyata terjadi penularan atau sirkulasi virus itu ada di daerah tersebut. Nah, sebaliknya ada juga daerah yang ABC-nya itu sangat rendah, namun ternyata kasus demam berdarah dengue tidak ditemukan di daerah tersebut. Artinya di sini bahwa ada hal lain di luar keberadaan kontainer atau keberadaan habitat untuk tempat berkembang biaknya jentik Aedes yang ternyata memiliki pengaruh terhadap potensi penularan dengue. Di antaranya adalah sirkulasi virus di daerah tersebut. Jadi meskipun jumlah nyamuk yang ada di suatu daerah itu sangat sedikit, namun jika virus bersirkulasi di sana, artinya potensi penularan ini bisa jadi tinggi. Untuk itu, surveillance untuk ke arah virusnya itu juga merupakan salah satu hal yang penting di luar surveillance terhadap vektor nyamuknya. Nah, berikutnya ini adalah beberapa temuan yang lain ya, tadi yang sudah disampaikan bahwa dengue virus 3 itu ditemukan paling dominan. Dan kalau kita ini ya sudah diketahui sebelumnya bahwa virus serotipe 1 dan 2 ini dampak klinisnya berbeda karena waktu periode sakitnya itu bisa jadi lebih panjang, jadi lebih dari 2 hari dibanding infeksi dengue serotipe 3 dan 4. Ini nanti kaitannya dengan apabila terjadi kasus demam berdarah, bagaimana tata laksana untuk pasien yang terinfeksi dengue. Itu. Kemudian yang berikutnya ini adalah beberapa kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut, bahwa yang pertama, indeks entomologi yang selama ini digunakan untuk memprediksi potensi penularan itu tidak selalu berkorelasi dengan kejadian demam berdarah dengue di banyak lokasi selama studi berlangsung, sehingga perlu parameter lain untuk memprediksi potensi penularan selanjutnya. Mungkin yang diantaranya yang jelas bisa dilakukan ini adalah surveillance terhadap virusnya. Yang poin kedua, surveillance
surveillance virus pada vektor ini perlu dilakukan secara rutin dan berkala sebelum musim penularan. Jadi ini bisa dilakukan ini ya oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan laboratorium regional yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kemudian yang berikutnya, meskipun indeks entomologi ini kaitannya dengan potensi penularan ini dikatakan tidak ada korelasi, namun pemberantasan sarang nyamuk dan juga gerakan satu rumah satu jumantik ini tetap perlu dilanjutkan, perlu dilakukan dengan dukungan pemerintah setempat. Karena bagaimanapun pemutusan rantai penularan demam berdarah denggi ini paling mudah itu memang dilakukan di stadium yang ini ya, stadium jentik dibanding apabila kita memutuskan rantai penularan di stadium dewasanya atau nyamuknya. Sehingga memang gerakan satu jumantik dan juga PSN sebagai salah satu ini ya metode source reduction ini memang sangat perlu dilakukan dan bisa dijadikan target prioritas untuk dapat dilakukan di semua lokasi di Indonesia seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih Mbak Anita atas presentasinya yang sangat menarik dan luar biasa. Kami mendapatkan banyak wawasan, banyak insight dari presentasinya Mbak Anita. Sebelumnya, selamat atas publikasi yang telah terbit di Frontiers in Public Health. Selamat ya Mbak Anita ya, juga untuk tim. Kemudian dari presentasi Mbak Anita tadi, kita dapat beberapa poin, diantaranya bahwa tadi disampaikan bahwa keanekaragaman nyamuk maupun patogen di Indonesia itu ternyata juga sama-sama dimiliki oleh Brasil. Jadi kita punya beberapa kesamaan dengan negara Brasil selain populasi penduduknya yang tinggi, begitu. Kemudian terus juga demam berdarah kecenderungan terjadi di awal tahun, sehingga memang upaya pengendalian vektor ini harus terus dilakukan. Ya, meskipun pengendalian vektor sudah dilakukan sebelum adanya outbreak, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anita, memang sudah dilakukan upaya pengendalian vektor pada sebelum outbreak itu, tapi tetap masih ada kejadian banyaknya tingginya kasus demam berdarah seperti itu. Kemudian juga sudah ada laporan bahwasanya terjadi resistensi vektor yang resisten terhadap insektisida untuk jenis Malathion dan Temefos. Dan berdasarkan riset Ricus Vectora beberapa tahun ke belakang ya Mbak Anita ya, ditemukan bahwa dengue serotype 3 adalah yang paling dominan terdeteksi begitu, dan sudah ada bukti juga bahwasanya transovarial transmission ini memang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, di mana nanti kalau misalkan ada pertanyaan teman-teman tentang apa sih transovarial transmission, nanti bisa ditanyakan oleh pemateri begitu. Kemudian tadi juga yang menarik adalah bahwasanya meskipun beberapa indeks entomologi itu dia dalam rentang yang tergolong aman, gitu, tetapi kasus demam berdarah tetap ada karena adanya faktor sirkulasi virus yang mana bisa menjadi potensi yang menyebabkan kasus demam berdarah itu menjadi tinggi di suatu daerah. Sehingga meskipun begitu, pemberantasan sarang nyamuk merupakan salah satu upaya yang sangat-sangat penting harus dilaksanakan dalam level yang memang bisa dilakukan di level rumah tangga, dan memang paling mudah karena kita mengontrol dalam stadium larvanya, karena memang lebih susah ketika kita mengontrol untuk stadium nyamuk dewasa gitu. Sehingga mari kita lakukan PSN, dan bagus sekali tadi ada gerakan satu rumah satu jumantik begitu ya Mbak Anita ya. Begitu. Kemudian apakah ada pertanyaan dari teman-teman dari audiens?
Halo. Silakan apabila ada yang ingin tanyakan bisa langsung bertanya ke Mbak Nita. Kemudian tadi tentang ini Mbak Nita, mungkin biar teman-teman lebih familiar saja tentang apa sih transovarial transmission itu apa sih Mbak gitu. Mungkin bisa jelaskan sedikit tentang itu Mbak Nita. Iya, baik Mbak Wulan. Jadi penularan secara transovarial itu kalau yang kita tahu kan memang proses infeksi virus dengue itu yang secara normal ya kita sebut secara normal itu kan dari nyamuk yang menggigit pasien sakit, kemudian di sana ada proses yang namanya ini ya periode inkubasi ekstrinsik di dalam tubuh nyamuk. Kemudian setelah virus itu mereplikasi di dalam tubuh dalam jumlah yang cukup atau konsentrasi yang cukup di dalam tubuh nyamuk, kemudian dalam periode waktu tertentu nyamuk itu akan menggigit orang yang sakit. Nah, di situ terjadi penularan dengue. Nah, pada kasus khusus yang disebut sebagai transovarial ini tadi, virus yang ada di dalam tubuh nyamuk yang sudah menghisap darah pasien atau penderita dengue mengalami perbanyakan atau replikasi, kemudian masuk ke dalam ini ya hemosol tubuhnya, kemudian didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh, diantaranya masuk ke kelenjar ludahnya dia, dan juga masuk ke ovarium nyamuk. Dan ketika nyamuk betina, karena kita tahu nyamuk ini ya, nyamuk yang bisa menggigit, bukan bisa menggigit, yang memang menggigit manusia itu adalah nyamuk betina. Nah, itu kemudian akan diturunkan ke keturunannya, ke telur nyamuk, dan ketika nyamuk ini nanti bertelur dan menetas menjadi jentik, kemudian tumbuh berkembang menjadi nyamuk dewasa, virus dengue ini masih ada di dalam tubuh nyamuk, kemudian bisa mengalami replikasi lagi di sana dan bisa ditularkan ke manusia yang sehat. Artinya nyamuk yang belum pernah menghisap darah sekalipun, dia bisa mengandung virus dengue di dalam tubuhnya dan menularkan ke orang yang lain. Ini yang dinamakan penularan secara transovarial. Dan uniknya lagi, karena ini tadi kan nyamuk yang progeni, keturunannya ini kan bisa jadi jantan dan bisa jadi betina. Nah, nyamuk jantan yang dihasilkan dari nyamuk betina yang sebelumnya mengandung virus dengue di dalam tubuhnya ini juga bisa memiliki atau menurunkan ini virus dengue dari induknya, seperti itu. Itu yang dinamakan penularan secara transovarial. Baik, terima kasih Mbak Nita atas penjelasannya. Jadi memang karena tadi sudah ada bukti di beberapa daerah terjadi adanya transovarial transmission atau penularan secara transovarial, sehingga memang pemberantasan sarang nyamuk ini sangat-sangat penting ya Mbak Nita ya, karena ya itu sekali lagi biar kita bisa memutus mata rantai penularan demam berdarah, karena ya faktanya memang meskipun mereka masih telur dan masih larva yang belum pernah menggigit manusia atau belum pernah mendapatkan virus dengue dari manusia, mereka bisa mendapatkan itu dari ibunya gitu ya Mbak Nita ya. Baik. Kemudian di sini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Malila Palembang. Ibu, apakah gerakan bisa dilihat di sini. Ibu, apakah gerakan satu rumah satu jumantik dan pemberian abate masih cukup efektif untuk mengontrol nyamuk? Sebentar ini, ya. Mengontrol nyamuk. Sejauh ini bagaimana hasilnya? Iya. Mungkin bisa ditanggapi Mbak Nita? Ya, jadi
seperti yang tadi ini ya, di awal tadi disampaikan bahwa memang untuk konsep gerakan Satu Rumah Satu Jumantik, kemudian pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, termasuk PSN ini ya, PSN plus di antaranya pemberian abate, ini memang sebetulnya secara teori ini memang harusnya bisa efektif untuk mengendalikan nyamuk apabila diimbangi juga dengan ini, di antaranya dengan apa, PHBS misalkan seperti itu. Dan kalau dilihat dari ini ya, evaluasi dari penelitian yang sudah dilakukan pada hingga tahun 2018 lalu, memang meskipun pada saat itu PSN sudah dicanangkan, kemudian gerakan Satu Rumah Satu Jumantik itu sudah digagas ya, dan dalam skala lokal di komunitas di masyarakat itu sudah ada ini juga Jumantik di sana. Rupanya kasus DBD itu dari tahun ke tahun masih juga terjadi. Dan kalau dilihat tadi dari ini ya, dari kasus yang ada di tiap kabupaten kota, mungkin nanti kalau nanti coba saya tampilkan ya, jadi bahwa sebagian besar kabupaten dan kota yang ada di Indonesia itu masih memiliki kasus demam berdarah denggi. Artinya meskipun program atau gerakan pemberantasan sarang nyamuk dan juga adanya Jumantik ini sebetulnya sudah berjalan, namun karena sifatnya tadi belum berkelanjutan dan mungkin sistem pemantauannya atau monitoringnya itu yang mungkin juga belum bisa berjalan dengan efektif. Jadi memang penularan dengue ini masih terus terjadi seperti itu. Artinya kan masih ada yang bisa kita lakukan. Bagaimana cara untuk bisa disiplin melakukan PSN itu juga menjadi salah satu tantangan di lingkungan masyarakat kita. Seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Apakah ABC yang tinggi tetap memiliki potensi penularan apabila ada sirkulasi virus dengue? Adanya sirkulasi tersebut dipengaruhi oleh apa ya, Mbak? Oh iya, iya betul. Jadi kan kalau kita ingat bahwa dalam penularan penyakit ini ya, demam berdarah denggi itu kan dia ada tiga unsur utama di sana. Ada inang atau host, dalam hal ini manusia, kemudian ada lingkungannya, dan juga ada agennya, dalam hal ini adalah si virus dengue. Jadi ketika ketiga komponen ini masih ada, ini kan artinya penularan itu masih bisa terjadi. Jadi meskipun kepadatan nyamuk yang ada, halo, ya, ya. Jadi meskipun di kepadatan nyamuk yang ada di daerah tersebut rendah, namun apabila katakan usia nyamuknya itu bisa panjang, kemudian virus itu ada di dalam tubuh nyamuk, bisa bereplikasi di sana, kemudian hostnya juga dalam hal ini adalah manusianya itu juga bisa terjangkit di sana. Jadi virus itu bisa tetap bertahan ada di dalam lingkungan tersebut. Seperti itu. Tadi bicara tentang tentang usia nyamuk. Tadi kan apa sih istilahnya longevity-nya, Mbak? Iya, betul. Memang apalagi zaman sekarang dengan adanya perubahan iklim global, sehingga pasti ada potensi usia nyamuk ini bisa bertambah panjang atau mungkin bertambah pendek, sehingga itu juga jadi salah satu faktor yang
menyebabkan tadi beberapa hal yang penyakit menular tertentu ini tetap masih ada di Indonesia, dan memang kita harus pikirkan seperti pengendalian faktornya harus seperti apa sih, sehingga kita harus terus berinovasi begitu ya Mbak Nita ya untuk ini. Baik. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Irzania dari IKB Palembang. Apakah ada perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain? Maksudnya dalam hal apa ya? Apakah ini dalam, mungkin saya tambahkan Irzania, apakah ini dalam hal tinggi serotype-nya atau perbedaan mengenai apa? Sambil menunggu panitia untuk menambahkan. Baik, apakah terima kasih sudah menambahkan keterangannya. Apakah ada perbedaan jenis dan potensi nyamuk antara satu negara dengan negara yang lain? Dalam hal denggi berarti ini ya, Kak Irzania. Begitu, monggo Mbak Nita bisa dijawab perbedaan jenis dan potensi nyamuk untuk yang dapat menularkan denggi ini pasti ya. Gitu. Ini berarti kan banyak faktor yang terlibat di sana juga ya. Kalau spesiesnya sendiri kan memang kita tahu sampai saat ini yang dilaporkan di seluruh dunia ya secara global, memang nyamuk yang menularkan dengue ini kan yang Asian tiger mosquito atau Aedes aegypti itu, dengan vektor sekundernya adalah Aedes albopictus. Namun kalau potensinya mungkin ini terkait banyak hal juga dari segi, kalau kita lihat dari satu sisi saja, dari sisi lingkungannya, tentu kan ada perbedaan dari satu daerah dari segi iklimnya tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Wulan, dari sisi iklim, kemudian cuacanya seperti apa, suhunya seperti apa, itu kan kaitannya dengan ini ya, dengan kesesuaian si habitat si nyamuk. Kemudian belum juga kalau kita berbicara tentang dari sisi virusnya, itu juga serotipe yang ada di sana itu berbeda. Proporsinya ya, jadi bukan proporsi, jenis serotipe yang ada di satu negara dengan negara yang lain itu bisa jadi yang mendominasi itu berbeda. Nanti jika dikaitkan dengan manusianya sebagai inang, itu juga nanti ke arah antibodi yang dimiliki oleh manusia, orang dari ras yang satu dengan ras yang lain, kemudian dari karena tadi keberadaan serotipe yang berbeda itu tentu kan membawa ini juga antibodi yang berbeda juga, karena katakanlah di suatu daerah serotipe yang dominan adalah serotipe 3, kemudian di daerah yang lain ini yang dominan serotipe yang berbeda, ini kan artinya juga ada perbedaan ini juga, perbedaan dari sisi patogen dan juga dari sisi manusianya, seperti itu. Apakah seperti itu yang dimaksudkan? Iya, untuk Kak Elzania, kalau misalnya memang ada pertanyaan lanjutan dari jawaban pemateri kita, Mbak Nita, boleh tanyakan lagi. Tapi saya rasa itu sih cukup udah sangat menjawab. Apalagi ya tadi terkait ini saja sih Mbak, saya juga kemarin ada Asian Dengue Day virtual forum yang dilaksanakan oleh diantaranya ada dari IDAI, mungkin Mbak Nita juga ikut gabung Mbak Nita ya. Itu ada satu spesies lagi yang memiliki potensi, meskipun masih perlu diteliti lebih lanjut mengenai kompetensinya, faktor kompetensi dalam menularkan virus dan sebagainya, yaitu spesies Aedes cutularis gitu Mbak Nita. Kalau ya seperti itulah pokoknya. Memang perlu ada penelitian lebih lanjut dan tidak menutup kemungkinan bahwa di Indonesia juga ada spesies ini, gitu ya Mbak Nita ya. Gitu, yang mana mungkin saja masih sebagian kita masih menganggap bahwa spesies dari Aedes cutularis ini merupakan Aedes albopictus, karena memang
secara fisik mirip-mirip begitu. Iya. Kemudian apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Sebetulnya menarik sekali ini pembahasannya. Dan apalagi saya memang sedang butuh info banyak lah tentang bagaimana sih di Indonesia kondisinya gitu. Oh, ini dari Mas Abdul Haris Raihan, mungkin bisa. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Selamat Iya. pagi Mbak Nita. Terima kasih atas penjelasannya dan materi yang sangat luar biasa yang disampaikan pada webinar kali ini. Ada satu pertanyaan saya mengenai permasalahan pengendalian DNJ di Indonesia. Tadi disebutkan bahwa puncak penularan DBD itu biasanya terjadi di awal tahun. Nah, mungkin bisa sedikit dielaborasi apa sih sebenarnya menjadi faktor utama dari terjadinya event tersebut? Kenapa di awal tahun? Dan apakah hal ini bisa berubah nantinya? Bisa saja mungkin terjadi di pertengahan tahun atau mungkin di akhir tahun sesuai dengan mungkin faktornya adalah cuaca atau perilaku dari masyarakat yang berubah seiring berkembangnya gaya hidup. Apakah itu juga bisa menjadi salah satu faktor dari penyebab akan melonjaknya kasus DBD, tidak hanya di awal tahun, tapi mungkin bisa terjadi di sepanjang tahun. Seperti itu. Terima kasih. Iya, betul Mas Haris. Jadi kalau dari beberapa tahun sebelum ini memang sampai dengan 2019 kalau kita lihat tren memang puncak penularan memang terjadi di awal tahun. Ini apabila dikaitkan dengan kondisi lingkungan, ini memang kaitannya ke arah perubahan cuaca. Jadi memang beberapa tahun belakangan kan di awal tahun itu memang musim umumnya dari ini ya, bisa jadi dari perubahan dari musim hujan ke kemarau atau kemarau ke hujan ketika debit air yang turun, bukan debit ya, curah hujan yang ada di sana. Jadi belum terlalu deras, tapi sudah ada potensi terbentuk genangan air di sana. Di antaranya seperti itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan seperti ini ya, seperti halnya 2 tahun terakhir ini kan kita tahu ada pandemi COVID di sana, dan kita tahu juga bahwa fokus penanganan ini ya, fokus masyarakat dan juga pemerintah dari semua pihak itu memang baru ke arah COVID ini. Jadi memang bisa dikatakan dengue ini sedikit terabaikan. Padahal kalau beberapa paper ini juga menyatakan bahwa ada kemiripan antara gejala COVID dan juga gejala dengue. Kalau kita lihat ini ya, beberapa paper yang akhir-akhir ini muncul. Misalkan kita nanti mencari informasi tentang COVID dan juga dengue, bisa yang koinfeksi atau tidak, itu ternyata memang ada kemiripan gejala di sana. Artinya bahwa kemungkinan memang dengan adanya perilaku masyarakat yang ini kaitannya tadi dengan ini ya, dengan pemberantasan sarang nyamuk dan juga beberapa cara pengendalian itu, ketika fokus manusia itu, ketika fokus masyarakat itu sudah bukan dikatakan abai juga, karena kan saat ini mungkin beberapa saat yang lalu di lingkungan di masyarakat Jumantik itu masih kader atau Jumantik itu masih ini ya, masih melakukan tugasnya secara periodik itu melakukan pemantauan. Namun dengan adanya pandemi ini kan bisa jadi beberapa daerah ini yang menerapkan pembatasan ini ya, PPKM atau semacamnya, itu kan mungkin ada perubahan di pelaksanaan program PSN itu sendiri. Itu salah satu faktor. Di samping itu tentunya perubahan cuaca ini kan juga akan berpengaruh juga terhadap
kemampuan si baik vektornya, si nyamuk, jadi bagaimana si vektor ini berkembang biak, itu juga ada pengaruh di sana, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mas Haris. Makasih, Mbak. Oke. Ya, kemudian ya. Kemudian kita lihat lagi ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan dari Dewi Aryani. Untuk wilayah yang endemis malaria sekaligus angka prevalensi tinggi yang mulai meningkat, apakah perbedaan penanganan nyamuk Anopheles dan Aedes? Apakah bisa ada perbedaannya atau bisakah dalam proses penanganannya sekaligus? Ya, monggo dijawab, Mbak Nita. Menarik juga ya ini ya. Jadi kalau sebetulnya kan ini kalau penanganan nyamuk Aedes sendiri kan surveillance-nya memang kalau secara program ini memang berbeda dengan nyamuk Anopheles kalau kita berbicara di skala program. Karena Aedes kalau ini ya dari sisi ininya dulu, nyamuknya sendiri kan puncak kepadatannya mereka, kemudian kebiasaan mereka mengisap darah itu juga sudah berbeda. Memang Aedes, kalau yang kita tahu kan selama ini Aedes ini kebiasaan mengisap darahnya ini di pagi, siang, sore ya. Meskipun hasil temuan di Ricus vectora kemarin itu juga menyatakan bahwa Aedes aegypti ini memiliki kecenderungan juga untuk mengisap di malam hari. Dibuktikan dengan ini temuan hasil tangkap malam pada saat itu juga ditemukan juga ini nyamuk Aedes aegypti. Saya lupa hanya Aedes aegypti atau dengan Albopictus, tapi dari genus Aedes ini ada yang ditemukan juga pada malam hari dalam kondisinya saat itu juga kenyang darah seperti itu. Nah, kalau untuk penanganannya kan ini kaitannya dengan ini tadi ya source reduction atau pemberantasan sarang nyamuk ini memang dari habitatnya mereka pun memang agak berbeda. Jadi kalau Aedes ini kan seringnya di kontainer-kontainer buatan seperti di bak mandi, seperti yang tadi disampaikan ada di bak mandi, kemudian di ban bekas, di ember, lalu di dispenser. Nah kalau Anopheles itu kan kecenderungannya lebih ke kontainer, bukan kontainer, ke genangan air yang ada secara alami di katakanlah di sungai, kemudian kobakan yang ada di ini ya di luar rumah. Kemudian di sungainya pun biasanya bukan di sungai yang beraliran deras, tapi yang alirannya lambat, kemudian bisa ditemukan di tepi-tepi atau di seresah daun yang ada di sana. Jadi memang kalau untuk Anopheles ini memang sedikit lebih tricky karena kalau kita hanya melihat dari stadium jentiknya saja, ini memang jadi rasanya PR yang kita hadapi itu jadi lebih besar. Jadi biasanya karena yang lebih sering berkontak dengan manusia itu adalah di stadium dewasanya atau nyamuknya, biasanya memang untuk Anopheles ini kita menggunakan ini, barrier fisik ya, bisa dengan penggunaan kelambu, karena Anopheles kan juga sebagian besar itu kan ini ya, puncak kepadatan menggigitnya itu di malam hari. Jadi biasanya pada saat manusia, orang, masyarakat, penduduk itu tidak beraktivitas, pada saat tidur, jadi mereka menggunakan upaya pencegahan, misalkan dengan kelambu. Kelambunya pun jika memungkinkan adalah kelambu yang dilengkapi dengan insektisida ya, jadi yang sudah di coated atau ya dengan insektisida itu. Kemudian ada lagi dengan yang IRS, jadi yang disemprotkan ke dinding atau ke ya di area-area rumah seperti itu. Atau dengan apabila ini juga dikaitkan dengan kebiasaan manusia penduduk di sana ya, misalkan ternyata diketahui puncak kepadatannya pada malam hari dan ternyata bersamaan dengan penduduk di sana sebagian besar ternyata di malam hari itu ada aktivitas yang lain, berarti
dengan menggunakan personal protection, misalkan dengan repellent seperti itu. Jadi memang mungkin sifatnya lebih ini sih lokal ini ya, lebih lokal spesial, bersifat lokal. Jadi tergantung dari kebiasaan penduduk yang ada di sana, kemudian kebiasaan perilaku nyamuknya sendiri. Untuk Anopheles ini tadi ya, perilaku nyamuknya, kebiasaan menggigitnya pada jam-jam berapa seperti itu. Mungkin itu juga perlu diperhitungkan. Jadi memang untuk proses penanganannya kalau bisa sekaligus atau tidak, ini kembali harus dilihat dari beberapa faktor itu tadi. Seperti itu. Iya. Terima kasih Mbak Nita atas penjelasannya. Ini pertanyaannya memang sangat menarik. Apakah bisa proses penanganannya bisa sekaligus? Memang yang namanya pengendalian faktor ini pasti semua juga bergantung pada kondisi lokal. Bagaimana perilaku faktor dan manusianya dan lain sebagainya. Termasuk tadi yang sampai hal-hal sesimpel yang sebenarnya juga tricky, yaitu tadi status resistensi terhadap insektisida di suatu daerah juga berbeda-beda begitu kan Mbak Nita ya. Terus saya juga jadi ingat saya pernah dengar di suatu forum webinar juga menjelaskan bahwasanya di negara tertentu yang mana ketika malaria ini faktornya adalah faktor perkotaan. Kalau kita biasa mendengar bahwasanya faktor malaria ini adanya di hutan, ya, di pedesaan dan daerah yang memang jauh dari perkotaan. Ternyata contohnya seperti di India itu kan dia punya faktor malaria yang hidup di perkotaan dan sama-sama mereka sharing tempat tinggal di kontainer yang memang bisa jadi tempat perkembangbiakan Aedes aegypti juga, sehingga mungkin dalam hal itu bisa untuk penanganannya disamakan begitu kali ya Mbak Nita ya. Mungkin ya memang betul sekali tergantung status lokal seperti apa kondisinya gitu. Kemudian sepertinya apakah ada pertanyaan lagi di sini? Oh iya, saya lihat di kolom chat ada yang bertanya dari dari Lena Hutasoid. Untuk Mbak Nita, pertanyaannya apakah ada manajemen program pengendalian DBD yang sudah berjalan efektif di daerah yang dapat menurunkan angka kasus atau sudah ada daerah percontohan di Indonesia? Karena saya pernah baca jurnal bahwa faktor yang menyebabkan gagalnya suatu pelaksanaan program pengendalian demam berdarah adalah perilaku masyarakat dan perilaku petugas kesehatan kalian ya. Begitu Mbak Nita, bagaimana? Kalau sukses story ya, ini berarti kalau sukses story mungkin saya yang masih ini ya, wawasan saya mungkin yang masih belum cukup luas, tapi yang saya tahu beberapa program ini ada di Semarang di Jawa Tengah, itu diantaranya dengan memberdayakan anak-anak sekolah lewat program kancil batik kalau tidak salah namanya. Cuma saya lupa kepanjangannya apa. Ada kancil batik, jadi itu mengajak anak-anak sekolah sebagai jumantik di keluarga masing-masing. Jadi di lingkungan terkecil masing-masing. Dengan ini ya, harapan anak-anak itu kan biasanya idealismenya masih cukup tinggi. Mereka bisa dengan mudah menegur anggota keluarganya atau orang-orang yang ada di lingkungannya seperti itu. Cuma untuk data atau bukti seberapa efektif atau efisien program ini yang saya belum ada data mengenai itu. Mungkin nanti bisa sambil ini ya, kita cari sama-sama, kita share juga nanti kalau misalkan bisa kita temukan seperti itu. Atau mungkin teman-teman ada yang punya informasi lebih mengenai hal ini, mungkin. Iya. Semoga kalau teman-teman ada yang punya informasi mengenai ini bisa disalah bersama juga. Bisa juga unmute dan on kameranya. Begitu. Saya juga pernah
kalau tidak salah yang kemarin masih booming ini juga yang pengendalian DBD dengan Wolbachia ini ya Mbak Nita ya, yang mana bisa menurunkan sampai 77% kasus demam berdarah di daerah di Yogyakarta ya. Nggih, di Yogyakarta memang. Iya sih, kalau Wolbachia yang digunakan di Jogja itu kan memang sifatnya yang saya lupa, ada dua mekanisme untuk Wolbachia bisa mengurangi terjadinya kasus. Itu yang pertama dengan cara mengurangi kemampuan si Aedes dalam ini tadi replikasi virus di dalam tubuhnya. Yang satu lagi ini kan yang kaitannya saya lupa yang dia bisa diturunkan jadi kayaknya ini ya dari yang dari yang dia fertil apabila dia kawin dengan nyamuknya itu bisa jadi infertil atau seperti itu ya. Coba nanti kita sambil kita cari informasi lagi yang tentang itu. Berarti Atau mungkin Indonesia pakainya yang metode mana Mbak Nita? Pakai yang kayak sterile insect technique ini yang Wolbachia ini atau nah itu yang mungkin nanti saya perlu ini lagi ya, saya perlu cari informasi lagi yang tentang ini. Coba nanti ini saya juga perlu baca-baca nih, soalnya tuh kemarin sampai seperti seluruh dunia tuh tahu tentang ini gitu loh Mbak. Jadi terkenal wah Indonesia gitu. Betul. Itu hal yang baik ya. Iya, betul. Dan ya mungkin ini sih, mungkin yang salah satu yang perlu ini juga yang perlu dipertimbangkan juga, karena kita tahu kalau Jogja itu kan satu daerah yang secara geografis dia itu ini ya sifatnya punya ini barrier secara alami, pegunungan menoreh, kemudian dia kan ada di bagian selatan Pulau Jawa, jadi ketika Wolbachia itu nanti aplikasikan di daerah yang lebih luas, lah itu mungkin banyak hal yang perlu dipertimbangkan di sana. Jadi masih perlu ada ini ya, bagaimana evaluasinya kalau dalam skala yang lebih luas. Seperti itu. Ntar saya sambil mencari informasi tentang itu. Iya Mbak Nita. Oke, monggo sambil kita ini. Iya, kemudian apa? Ini ada pertanyaan lainnya dari Nur Salihah. Bagaimana caranya agar masyarakat dan pejabat tinggi di pemerintah daerah tidak memandang fogging sebagai cara ampuh dalam masalah BDBD, karena berkali-kali kami mendapat permintaan untuk fogging dari pemerintah desa, padahal secara kasus tidak terkonfirmasi sebagai kasus DBD, tapi mereka kekeh untuk di fogging. Nah, ya, ini memang lintas sektoral yang bagaimana Mbak Nita? Betul. Jadi memang kalau ini kan arahnya sudah ini ya, bagaimana cara penyampaiannya ya ke arah masyarakat, mungkin bagaimana cara ini ke arah promosi kesehatannya, mungkin banyak strategi yang ini sih yang perlu diterapkan di sana juga sih. Mungkin kalau untuk ke arah pejabat tinggi juga. Dan beberapa kasus memang kadang bukan di pemerintahannya, bukan di dinasnya, tapi kadang dari pihak swasta atau pihak lain seperti itu ya. Ya ini memang jadi ini dilematis juga sebetulnya, karena apalagi ini belum terbukti sebagai kasus DBD juga. Dan ketika ada kasus pun kan fogging itu juga ada syarat dan ketentuan berlaku juga ya di sana, banyak tahap yang harus dilalui juga, ada PE-nya juga di sana, selain dilakukan fogging sebagai salah satu cara untuk ini mengendalikan pada saat terjadi penularan itu. Mungkin kalau ini arahannya ke bagaimana cara
komunikasi ke arah promosi kesehatannya, bagaimana cara kita menggunakan ini ke arah masyarakat, melakukan apa Mbak Wulan namanya? Istilahnya apa ya? Seperti semacam komunikasi dan advokasi ke pemerintah. Betul, betul. Ini ya apa namanya? Seperti step by step-nya untuk apa ya, pengendalian penyakit itu kan memang berbeda-beda gitu ya Mbak ya, apalagi berhubungan dengan lingkungan. Karena apalagi sekali lagi kalau memang dia ada hubungan dengan bahan kimia, takutnya nanti malah jadinya resisten dan sebagainya. Memang ini harus ada komunikasi yang terjalin intens dan baik dan dengan Iya. menggunakan bahasa yang sederhana agar bisa memahami, maksudnya agar pejabat tersebut bisa memahami sebetulnya esensinya kebun itu untuk apa dan bagaimana seperti apa prosedur yang memang sudah ada seperti apa gitu kali ya Mbak Nita. Nah, jadi memang ini sih Mbak agak kurang memahami apakah memang di Indonesia ini SOP-nya itu sama apabila ada kasus DBD dan SOP tentang kebun ini sama senasional levelnya atau kan memang berbeda-beda di tingkat kabupaten kota gitu. Kalau yang soalnya kan saya saat ini sedang di Thailand sehingga memang kurang update mengenai hal-hal rinci seperti itu. Karena sama ya, nasional ya pasti SOP-nya. Iya, kalau untuk surveillance yang DBD ini memang sudah ada ininya juga, sudah ada Permenkesnya juga untuk bagaimana mengatasi dari bukan hanya tata laksananya saja, tapi juga sudah diatur juga melalui Permenkes sebetulnya. Cuma pelaksanaannya di lapangan, nah itu yang kadang memang sangat bergantung dari bagaimana pemerintah lokalnya juga. Oke. Iya. Oke, kemudian mengingat waktu yang sudah ternyata nggak terasa ya, kita sudah berdiskusi cukup panjang ternyata, sudah 2 jam kita berdiskusi bersama dengan 2 presenter kita pada pagi hari ini. Baik, saya rasa sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Iya. Nah, ini mohon kesediaan teman-teman semua untuk mengisi form evaluasi terkait pelaksanaan webinar pada hari ini. Hingga nantinya hasil dari survei tersebut bisa kami gunakan untuk perbaikan kami selanjutnya di virtual forum yang lain. Jadi terima kasih, mohon diisi. Kemudian saya sebagai moderator berterima kasih banyak kepada 2 narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Begitu. I would like to say thank you very much for our presenters for today's virtual forum. To Miss Ariza Minel Aguila, and also Miss Yusnita Mirna Anggraini. Thank you very much for taking your time in this very excellent discussion. We are very grateful to have you in this virtual forum or virtual webinar. Kemudian saya kembalikan lagi ke MC kita, Saudara Haris. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Bulan. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi forum evaluasinya untuk perbaikan PLC ke depannya. Semoga di pertemuan virtual yang akan datang, kita akan menghadirkan berbagai macam materi yang berkaitan tentang public health. But before we are going to end our discussion today, we would like to take a picture together. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, ya mungkin teman-teman semua yang ada di sini bisa on cam supaya kita bisa sama-sama mengabadikan momen pertemuan kita hari ini. Silakan teman-teman untuk foto bersama. We are going to take a picture together before we are going to end this discussion. Oke, masih ditunggu yang lainnya. Sebelumnya juga saya menyampaikan, mohon maaf apabila ada
kata-kata atau perlakuan kurang berkenan selama saya memoderatori kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gitu. Terima kasih. Oke, masih ada yang mau on cam? Mungkin kita bisa mulai saja untuk fotonya, foto sessionnya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, thank you very much for all of you guys for attending this discussion, because we are very grateful for having you us here, and we hope we can make another virtual webinar with another like a topic. So we would like to invite you again in this discussion, dan semoga teman-teman semua yang ada di sini tidak merasa jenuh untuk berdiskusi, karena 2 jam tidak terasa dalam diskusi yang tadi, dan kita banyak sekali mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru terkait tentang public health, dan semoga forum-forum seperti ini akan tetap berlangsung, tidak hanya dari PLC, juga dari pihak-pihak yang lain juga. Dan untuk menutup pertemuan kita hari ini, webinar kita ini, izinkan saya mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. So thank you very much, Ariza. Thank you very much for coming in our discussion. I'm very grateful on behalf of Public Health Literature Club. I'm very grateful for having you here, and we hope we can do another collab together again with another topic, also related to your thesis or your research, your next research. Thank you very much. Thank you. Thank you. Mbak Anita Thank you, juga Aliza. terima kasih banyak. Kalau misalnya ada riset-riset terbaru, mungkin kita bisa, PLC juga mengadakan bi-weekly discussion. So if you want to join us, but sometimes it's only happen to internal member. Tapi kalau ada teman-teman dari luar yang mau join, silakan. Oke. Terima kasih Ya. banyak atas kesempatannya. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih juga Mbak Wulan untuk moderatornya. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih untuk semuanya pihak-pihak yang terlibat. Terima kasih. Bye-bye. Bye.